Ala PSSI, inilah hitung-hitungan peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Wajib lakukan hal ini. Mengejutkan, bikin gempar, gila. Media ternama Jepang tiba-tiba minta PSSI Erick Thohir pecat Shin Tae-yong dari jabatannya sebagai pelatih timnas Indonesia. Ada apa? Absen 10 bulan dari timnas Indonesia. Begini kabar terbaru Elkan Bagot, segera comeback? Ranking FIFA bak bumi dan langit, keras. Suporter Jepang beri peringatan keras untuk timnas Jepang jelang hadapi timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi? Temukan jawabannya di sini. Alhamdulillah, Shin Tae-yong auto full senyum. Padahal baru masuk 8 menit, striker timnas Indonesia Rafael Struijk menggila di Liga Australia. Tampil berkelas hingga cetak gol pada debut perdana. Simak bagaimana ini menjadi dampak yang sangat begitu baik jelang hadapi Jepang dan Arab Saudi. Termasuk Asnawi Mangkualam. Shin Tae-yong coret 3 pemain ini saat hadapi Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Inilah alasan kenapa timnas Indonesia bisa finish di atas timnas Arab Saudi di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Gawat, mengejutkan, pelatih Vietnam mau mata-matai timnas Indonesia saat hadapi Jepang dan Arab Saudi. Berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Ala PSSI, inilah hitung-hitungan peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Wajib lakukan hal ini. PSSI melalui anggota eksekutif, Exco, Arya Sinulinga mulai menghitung-hitung peluang timnas Indonesia bisa lolos dari putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia masih menyisakan 6 laga tersisa, termasuk 4 pertandingan dengan status tuan rumah atau kandang. Terdekat, timnas Indonesia bakal menghadapi Jepang 15 November dan Arab Saudi 19 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kemudian, skuad Garuda saat ini berada di posisi kelima klasemen sementara grup C dengan mengoleksi 3 poin. Jelang menghadapi Jepang dan Arab Saudi, PSSI nampaknya sudah mulai serius dengan memperhitungkan peluang timnas Indonesia untuk bisa lolos ke tahap selanjutnya. Arya Sinulinga mengatakan bahwa timnas Indonesia harus memaksimalkan 4 laga kandang tersisa. Dirinya menyeratkan jika pasukan asuhan Shin Tae-yong setidaknya harus diselesaikan dengan meraih poin penuh. Kita hitung saja. Hitungan kami 6 kali bermain, 4 kali tuan rumah dan 2 kali tandang. Tandangnya itu kontra Jepang dan Australia, ujar Arya Sinulinga di Asiop Stadium, Rabu, 30 Oktober 2024. Jadi dalam 4 kandang ini harus mendapatkan poin. Melawan Bahrain dan Cina kami berharap memperoleh poin penuh, itu pun belum tentu lewat, tambahnya. Arya Sinulinga menyebut jika langkah itu harus diambil timnas Indonesia buntut dari kekalahan kontra Cina. Menurutnya, skuad Garuda harus bisa meraih kemenangan saat menghadapi Arab Saudi dengan status sebagai tuan rumah. Kemudian, Arya berharap jika Jai Itzes dan kolega setidaknya bisa meraih poin saat berduel dengan Jepang. Timnas Indonesia kalah melawan Cina. Kalau begitu mau tidak mau menghadapi Arab Saudi harus mendapatkan poin penuh. Untuk Jepang, mudah-mudahan ada poin, jelas Arya. Sehingga timnas Indonesia bisa masuk 4 besar. Kalau untuk melawan Jepang dan Australia, kami berusaha realistis mungkin, dapat poin syukur alhamdulillah. Maka kami harus memaksimalkan ketika menjadi tuan rumah, tutupnya. Mengejutkan, bikin gempar, gila. Media ternama Jepang tiba-tiba minta PSSI Erick Thohir pecat Shin Tae-yong dari jabatannya sebagai pelatih timnas Indonesia. Ada apa? Tiba-tiba saja media asal Jepang meminta agar timnas Indonesia segera memecat pelatih Shin Tae-yong seusai laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bukan karena hasil pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, media Jepang menyebut jika ada satu alasan tertentu yang membuat ST layak disingkirkan dari kursi kepelatihan timnas Indonesia. Seperti diketahui, timnas Indonesia besutan pelatih Shin Tae-yong
akan memulai kembali kiprah mereka di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mulai pertengahan November ini. Namun, lawan yang akan dihadapi timnas Indonesia semakin berat lantaran Jepang dan Arab Saudi menjadi batu sandungan selanjutnya dari skuad Garuda. Pelatih Shin Tae-yong memilih target realistis ketika timnas Indonesia dihadapkan dengan Jepang dan Arab Saudi. Ini karena kedua tim tersebut dikenal punya reputasi yang baik di level Asia. Akan tetapi, situasi menjadi serba salah karena timnas Indonesia memetik hasil minor dalam dua laga sebelumnya ketika jumpa Bahrain dan Cina. Ketika itu, pasukan Shin Tae-yong sebenarnya datang dengan status tim favorit berkat kegemilangan mereka menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Namun, fakta yang terjadi tidak demikian. Timnas Indonesia justru hanya meraih 1 poin dalam dua lawatannya ke Bahrain dan Cina, meski awalnya diunggulkan menang. Hasil itu membuat posisi timnas Indonesia yang sebelumnya berada di zona aman kualifikasi Piala Dunia 2026, kini tergeser ke peringkat 2 terbawah. Dalam waktu dekat, timnas Indonesia diharapkan bisa mencuri poin demi ambisi mereka yang ingin lolos ke babak playoff kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi, Jepang dan Arab Saudi jelas tidak tinggal diam. Mereka pun berusaha menang atas timnas Indonesia demi menjaga hegemoni mereka sebagai tim papan atas Asia. Kondisi ini lantas disoroti oleh media asal Jepang Football Tribe yang merilis sebuah artikel khusus tentang timnas Indonesia di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong. Bukannya membahas soal pertemuan kedua tim di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti, namun media tersebut mengungkit sikap tak terpuji STY terhadap publik Jepang. Sebagai informasi, ketika Shin Tae-yong menangani Korea Selatan di Piala Asia U23 pada 2016 lalu, ia kerap melempar psiwar kepada tim lawan, salah satunya Jepang. Saat masih menjadi pelatih timnas Korea Selatan, di final Piala Asia AFC U23, ia berkata, "Jika kita mengalahkan Jepang di final, saya akan menghadiri konferensi pers dengan mengenakan hanbok, pakaian tradisional Korea," tulis Football Tribe. Ketika diprovokasi setelah kalah dari Jepang, ia menjadi marah sambil berkata, "Jika saya mendapat kesempatan bermain melawan Jepang lagi di Olimpiade Rio de Janeiro, saya pasti akan mematahkan hidung lawan saya." Lanjutnya, serangkaian komentar menimbulkan reaksi balik di Jepang, tambah media Nippon itu. STY bahkan sampai disebut sebagai orang yang anti-Jepang setelah melemparkan berbagai psiwar ketika masih menangani timnas Korea Selatan beberapa waktu lalu. Pelatih Shin Tae-yong telah lama dikenal sebagai orang dengan kecenderungan anti-Jepang yang kuat, pungkasnya. Lebih lanjut, kegeraman media Jepang terhadap STY kian memuncak hingga mereka berharap agar PSSI segera memecat Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Pelatih Shin Tae-yong diakini memiliki masalah dengan perkembangan karirnya di balik permintaan dukungan dari pejabat di negara asalnya, rilis media Jepang. Maka dari itu, mereka berharap agar Jepang bisa mengalahkan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 supaya ST bisa lengser dari kursi kepelatihannya. Jepang ingin memaksakan pemecatan pelatih Korea yang anti-Jepang itu dengan menang melawan tim papan bawah Indonesia, tutup Football Tribe. Lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang mempertemukan antara timnas Indonesia versus Jepang bakal berlangsung di Stadion GBK, Jakarta, Jumat, 15 November 2024 mendatang. Absen 10 bulan dari timnas Indonesia. Begini kabar terbaru Elkan Bagot, segera comeback, cedera pergelangan kaki Elkan Bagot hampir sembuh. Bek berusia 22 tahun itu segera kembali bermain untuk Blackpool FC di kasta ketiga Liga Inggris. Elkan Bagot telah absen membela Blackpool sejak Agustus 2024 akibat cedera pergelangan kaki yang membuatnya baru bermain 4 kali pada musim ini. Penampilan terakhir Elkan Bagot di Blackpool terjadi pada 24 Agustus 2024 ketika bermain imbang 4-4 melawan Cambridge United dalam matchday ketiga Ligue 1 2024-2025. Pemain kelahiran Bangkok, Thailand, itu diperkirakan akan kembali membela Blackpool kontra Liverpool U21 dalam EFL Trophy 2024-2025 pada 7 November 2024. Elkan Bagot menjalani sesi latihan pertamanya. Jadi senang bisa melihatnya kembali bersama tim, ujar pelatih Blackpool, Stephen Dobbie, dinukil dari media Inggris, Blackpool Gazette.
Kami berharap dia bisa tampil pada 7 November 2024. Kami akan lihat perkembangannya dalam beberapa hari ke depan, tuturnya. Ia ingin memperkenalkan dirinya lebih baik kepada manajer dan tim pelatih, karena belum banyak kesempatan bermain sebelum cedera. Dari satu sesi latihan, tampak bahwa ia adalah pemain yang agresif dan baik dalam penguasaan bola, sehingga menjadi tambahan yang bagus untuk lini belakang. Dari unggahan akun Instagram BC Sport, Fitness and Therapy, Elkan Bagot terlihat menjalani fisioterapi. Sesi latihan fokus bagian bawah tubuh bersama pemain sepak bola profesional Elkan Bagot. Kami fokus pada perbaikan ketidakseimbangan otot dan keterbatasan di area paha depan paha belakang glutes menggunakan pelepasan mioscial, MI, ungkap BC Sport, Fitness and Therapy. Lalu melepaskan ketegangan pada piriformis dan melakukan repatterning panggul untuk menghasilkan daya maksimal pada tubuh bagian bawah, imbuhnya. Sementara itu, Elkan Bagot sudah absen selama 10 bulan dengan Timnas Indonesia pasca penampilan terakhirnya kontra Timnas Australia di 16 besar Piala Asia 2023 pada Januari 2024. Palang pintu berpostur 196 cm itu tidak masuk skuad Timnas Indonesia untuk 8 pertandingan putaran kedua dan ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apakah di antara kalian ada rindu dengan Elkan? Kalau admin sendiri, rindu melihat Elkan bermain untuk Timnas Indonesia. Semoga dalam waktu dekat, Shin Tae-yong mau memanggilnya kembali. Amin. Ranking FIFA bak bumi dan langit, keras. Suporter Jepang beri peringatan keras untuk Timnas Jepang jelang hadapi Timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi? Temukan jawabannya di sini. Seorang fans Jepang meminta agar pasukan Hajime Moriyasu tidak meremehkan Timnas Indonesia, walaupun secara peringkat FIFA terpaut sangat jauh. Duel Indonesia kontra Jepang digelar di SUGBK, Jakarta, Jumat, 15 November 2024. Timnas Indonesia di peringkat ke-130, sementara Jepang di posisi ke-15. Dalam pertemuan terakhir, Indonesia kalah 1-3 di Piala Asia 2023. Tim asuhan Shin Tae-yong menjadi skuad paling muda. Namun hingga matchday keempat lalu sepak terjang Jai Itzes dan kawan-kawan menempati urutan teratas dari Korut dan Kirgistan. Timnas Indonesia sejajar dengan Kirgistan yang sama-sama telah mengumpulkan 3 angka. Jumlah ini hanya selisih 1 biji dari Korut. Kesulitan ketiga kontestan ini karena lawan yang dihadapi memang sangat tangguh. Timnas Indonesia yang berada di grup C harus menghadapi 3 negara langganan Piala Dunia yakni Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Walaupun secara peringkat bak bumi dan langit, suporter Jepang mengingatkan skuad Hajime Moriyasu untuk tidak meremehkan Timnas Indonesia. Ingatlah bahwa penting untuk memenangkan setiap pertandingan, karena akan mempengaruhi peringkat tim nasional FIFA Anda. Oleh karena itu, pola pikir pemain Samurai Biru sebaiknya hanya fokus pada kemenangan, tulis fan tersebut di X. Timnas Indonesia untuk sementara berada di urutan kelima dengan nilai 3 dari 4 laga. Sementara Jepang berdiri kukuh di puncak klasemen grup C dengan nilai 10, tanpa tersentuh kekalahan. Takefusa Kubo dan kawan-kawan seolah berlari sendirian di puncak klasemen grup C setelah menghajar Cina 7-0, Bahrain 5-0, Arab Saudi 2-0, dan baru saja ditahan imbang 1-1 oleh Australia. Bagaimana dengan pertemuan antara Timnas Indonesia dengan Jepang bulan depan? Mampukah pasukan Shin Tae-yong menaklukkan Jepang yang disebut-sebut sebagai tim terkuat di Asia saat ini? Melansir laman 11 versus 11, Timnas Indonesia dan Jepang secara keseluruhan sudah bertemu sebanyak 16 kali. Hasilnya, tim Merah Putih meraih 5 kemenangan, 2 kali imbang, dan 9 laga dimenangkan oleh Jepang. Pertemuan pertama kedua tim terjadi pada 1 Mei 1954 di ajang Asian Games. Saat itu tim Merah Putih menang 5-3, namun Jepang giliran menang 2-1 pada pertemuan berikutnya tanggal 6 Agustus 1967. Timnas Indonesia patut bangga karena pernah menggulung Jepang dengan skor telak 7-0 pada 11 Agustus 1968 di ajang Turnamen Merdeka.
Kemudian Jepang yang mengalami perkembangan sepak bolanya lebih banyak mengalahkan Indonesia. Terakhir kali timnas Indonesia menggasak Jepang terjadi pada 24 Februari 1981. Kala itu Garuda menang 2-0 dalam ajang laga persahabatan. Setelah itu, Jepang belum pernah kalah lagi dalam 3 pertemuan terakhir melawan Indonesia, termasuk kemenangan 3-1 di ajang Piala Asia di Qatar beberapa waktu lalu. Alhamdulillah, Shin Tae-yong auto full senyum. Padahal baru masuk 8 menit, striker timnas Indonesia Rafael Struijk menggila di Liga Australia. Tampil berkelas hingga cetak gol pada debut perdana. Simak bagaimana ini menjadi dampak yang sangat begitu baik jelang hadapi Jepang dan Arab Saudi. Kabar baik hampiri timnas Indonesia. Setelah salah satu pemain andalan Garuda di lini depan yakni Rafael Struijk berhasil cetak gol pada kasta teratas Liga Australia. Bertanding di Suncorp Stadium pada pekan ketiga Liga Australia 2024 hingga 2025 hari Jumat, 1 November 2024, sore WIB, tuan rumah Brisbane Roar menjamu Sydney FC. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Brisbane Roar justru mendapat tekanan cukup berat dari Sydney FC. Meski begitu, tidak ada gol yang berhasil tercipta sepanjang babak pertama dari kedua kesebelasan. Di babak kedua, barulah Sydney FC membuka keunggulan lewat sontekan Patrick Klimala menit 51. Tertinggal lebih dulu, Brisbane Roar meningkatkan tensi permainan dan berhasil menyamakan kedudukan melalui aksi Thomas Waddingham menit 67. 3 menit berselang, pelatih Brisbane Roar memasukkan pemain timnas Indonesia, Rafael Struijk untuk menambah daya serang. Akan tetapi, justru Sydney FC yang mampu memperbesar keunggulan melalui tendangan Leo Sena menit 71. Tak berselang lama, para supporter Brisbane Roar bergemuruh setelah pilar timnas Indonesia, Rafael Struijk cetak gol debut di Liga Australia. Memaksimalkan umpan Thomas Waddingham, striker Garuda tersebut membuat skor kembali sama kuat 2-2. Saat pertandingan akan berakhir imbang, Jayden Kucharski jadi mimpi buruk tuan rumah usai cetak gol ketiga buat Sydney FC. Skor berubah 3-2 buat keunggulan tim tamu dan bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Dengan hasil ini, Sydney FC bertengger naik ke posisi 2 klasemen Liga Australia lewat torehan 6 angka. Sedangkan Brisbane Roar harus tertahan di urutan 12 klasemen dengan torehan 0 poin. Klub milik pengusaha Indonesia, Bakri Group tersebut hanya unggul selisih gol dari Perth Glory yang berada di dasar klasemen. Sementara itu bagi Rafael Struijk yang berhasil cetak gol debut di Liga Australia, menjadi kabar baik buat timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Penampilan apik di Liga Australia tersebut jadi modal penting buat skuad Garuda untuk hadapi Jepang pada pertandingan kandang nanti. Termasuk Asnawi Mangkualam, Shin Tae-yong coret 3 pemain ini saat hadapi Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong kemungkinan besar bakal mencoret 3 penggawa Garuda berikut saat hadapi Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapa saja mereka? Seperti diketahui, timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan November ini. Dilansir dari jadwal FIFA, skuad Garuda akan menghadapi Jepang pada matchday kelima hari Jumat, 16 November 2024, mendatang di Jakarta. Kemudian 4 hari berselang, timnas Indonesia akan kembali bertanding di laga kandang dengan menjamu Arab Saudi, juga di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Jelang pertandingan menghadapi Jepang nanti, pelatih Shin Tae-yong kemungkinan tidak bisa tampil dengan kekuatan penuh. Pasalnya, ada sejumlah pemain timnas Indonesia yang sedang cedera serta terkena akumulasi kartu. Sehingga saat menghadapi Jepang nanti, para pemain tersebut berpotensi besar harus absen dan dicoret Shin Tae-yong dari daftar susunan pemain. Lantas siapa sajakah para pemain yang bakal dicoret Shin Tae-yong tersebut? Nama pertama adalah Asnawi Mangkualam. Kapten timnas Indonesia saat menghadapi Cina ini dipastikan tidak bisa dibawa Shin Tae-yong ketika menjamu Jepang. Sebab, Asnawi Mangkualam mendapat cedera parah saat memperkuat timnya, Port FC di lanjutan kasta teratas Liga Thailand. Meski berhasil mencetak gol, namun mantan penggawa PSM Makassar tersebut harus menepi lama lantaran alami cedera hamstring. Bahkan sampai saat ini,
Asnawi Mangkualam belum bisa merumput bersama Port FC dan absen saat timnya berhadapan dengan Muangthong United. Berikutnya adalah Ivar Jenner. Gelandang yang jadi tandem utama Tom Haye di lini tengah timnas Indonesia ini juga dipastikan absen saat hadapi Jepang. Bukan karena cedera, namun pemain FC Utrecht U21 ini tidak bisa dimainkan Shin Tae-yong lantaran terkena akumulasi kartu kuning. Menurut catatan FIFA, Ivar Jenner mendapat 2 kartu kuning selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Kartu kuning pertama didapat saat menghadapi Vietnam pada putaran kedua, dan berikutnya ia dapat saat timnas Indonesia bertemu Cina di putaran ketiga. Imbas dari 2 kartu kuning tersebut, Ivar Jenner harus absen 1 pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan baru bisa tampil ketika menghadapi Arab Saudi. Terakhir adalah Malik Rizaldi. Winger timnas Indonesia yang berhasil debut saat melawan Bahrain itu kemungkinan bakal dicoret saat hadapi Jepang akibat cedera. Dilansir dari laman resmi Persebaya, disebutkan bahwa pemain 27 tahun ini menderita cedera kaki kiri saat menghadapi PSM di Liga 1. Malik cedera pada kaki kiri dalam pertandingan melawan PSM Makassar pada 23 Oktober. Bunyi pernyataan resmi Persebaya Surabaya. Dengan kondisi tersebut, Malik Rizaldi berpotensi besar bakal absen dari panggilan Shin Tae-yong kala timnas Indonesia menjamu Jepang pekan depan. Inilah alasan kenapa timnas Indonesia bisa finish di atas timnas Arab Saudi di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia berpotensi finish di atas Arab Saudi di klasemen akhir grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantas, apa saja faktor yang melatar belakanginya? Setelah melalui 4 laga grup C, Arab Saudi duduk di posisi 3 dengan koleksi 5 angka. Arab Saudi hanya unggul 2 angka dari timnas Indonesia di posisi 5. Namun, jangan heran jika di klasemen akhir grup C justru timnas Indonesia yang finish di atas Arab Saudi. Faktor pertama adalah sisa laga kandang. Dari 6 laga sisa, 4 diantaranya digelar di kandang sendiri. Jika terkena sihir 70.000 supporter yang memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, bukan tak mungkin timnas Indonesia mengemas September 12 angka di 4 laga kandang tersisa. Di sisi lain, Arab Saudi hanya memiliki 2 laga kandang dari 6 laga sisa. Kondisi ini tentu menyulitkan Green Falcons, julukan timnas Arab Saudi yang bertekad finish runner-up demi menyegel tiket lolos otomatis Piala Dunia 2026. Selain itu, mayoritas pemain timnas Indonesia merupakan andalan di klub masing-masing. Pemain-pemain yang menjadi penghias bangku cadangan di klub seperti Marcelino Ferdinand, Oxford United, Pratama Arhan, Suwon FC, harus rela dicadangkan Shin Tae-yong. Rutin bermain dibutuhkan para pemain tim nasional. Ketika pemain yang jarang bermain di klub tiba-tiba main di tim nasional, sentuhannya terkadang kurang terasa. Kondisi itulah yang dialami timnas Arab Saudi. Ketika dibesut Hervé Renard pada 2019 sampai awal 2023, mayoritas personel timnas Arab Saudi merupakan pemain andalan di klub masing-masing. Namun, memasuki musim 2023 hingga 2024, banyak pemain timnas Arab Saudi yang hanya menjadi pemain cadangan di klub masing-masing. Penyebabnya karena banyak pesepak bola top dunia yang bermain di Liga Arab Saudi. Beberapa pemain timnas Arab Saudi yang menjadi pemain cadangan adalah kiper Mohamed Al-Owais. Mohamed Al-Owais musim ini sama sekali belum pernah dimainkan sang klub, Al-Hilal, di Liga Arab Saudi 2024 hingga 2025. Ia kalah saing dari kiper timnas Maroko yang menggila di Piala Dunia 2022, Yassine Bounou. Begitu juga dengan gelandang Mohamed Kano. Musim ini ia baru mencatatkan 138 menit tampil, hingga pekan 9 Liga Arab Saudi 2024 hingga 2025. Mohamed Kano jadi pemain cadangan di Al-Hilal, karena kalah saing dari Ruben Neves dan Sergei Milinkovic-Savic. Menarik menanti aksi timnas Indonesia di 6 laga tersisa. Tentu harapannya hasil maksimal bisa didapat skuad asuhan Shin Tae-yong. Gawak, mengejutkan, pelatih Vietnam mau mata-matai timnas Indonesia saat hadapi Jepang dan Arab Saudi.
Staf pelatih timnas Vietnam berencana memata-matai timnas Indonesia saat menjamu timnas Jepang dan timnas Arab Saudi. Itu merupakan bagian dari program persiapan jelang Piala AFF 2024. Pelatih Kim Sang SIK tampak tak setengah-setengah dalam mempersiapkan timnya jelang bergulirnya Piala AFF pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Ia mengaku akan datang langsung ke Indonesia. Untuk persiapan Piala AFF 2024, saya dan federasi bekerja sama untuk menganalisa lawan-lawan di grup B melalui video pertandingan terbaru dari para calon lawan, ujar Kim, dilansir dari The Tao, Jumat, 1 November 2024. Saya dan tim pelatih masih terus mengikuti proses persiapan dari tim-tim, seperti Indonesia dan Filipina, imbuh pria asal Korea Selatan itu. Bulan November ini saya akan berangkat ke Indonesia dan Filipina untuk menonton pertandingan mereka, tandasnya. Vietnam memang tergabung dengan timnas Indonesia dan timnas Filipina di grup B Piala AFF 2024. Selain itu, ada pula timnas Myanmar dan timnas Laos. Indonesia akan melakoni 2 laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad asuhan Shin Tae-yong akan menjamu Jepang 15 November, dan Arab Saudi, 19 November, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara itu, Filipina akan melakoni laga persahabatan melawan timnas Hong Kong pada FIFA Matchday November 2024. Kim berharap dapat mengumpulkan sebanyak mungkin informasi dari lawatannya. Dari situ, saya akan melakukan analisa lebih mendalam. Kami tidak punya keraguan terhadap lawan kami dari Indonesia, kata Kim. Berbeda dengan timnas Indonesia dan Filipina yang akan bertanding bulan ini, Vietnam justru memutuskan untuk tidak menggunakan jatah FIFA Matchday sebagai ajang uji coba melawan negara lain. The Golden Stars memilih menggelar pemusatan latihan, TC, di Korea Selatan.